Fihima ainani tajriyan. Allah berfirman surat Ar-Rahman ayat 50. Di dalam kedua surga itu ada dua buah mata air yang mengalir. Al-ma'na wali'un. Wa ma'a hadza qala ahadul mufassirin ay tasrahan. Wa qala akhar ay tajriyan baina asy-syajar. Wa qala thalith ismun ihda'uma at-tasnim wa ismul ukhra السلسبيل وقال رابع تجريان لمن كانت عيناه تجريان بالدموع خوفا من الله. Makna dari ayat fihima ainani tajriyan itu sebetulnya sudah jelas bahwa di dalam surga itu didapatkan dua buah mata air yang mengalir. Lalu kita memiliki beberapa pendapat para ulama. Pendapat pertama, lafal tajriyan, dua mata air yang mengalir diartikan oleh mereka tasrahan, mengalir dengan deras sehingga sumber mata airnya tidak pernah kering. Air tersebut selalu berlimpah. Menurut pendapat kedua, tajriyan mengalir dari sela-sela pepohonan surga. Karena di dalam surga itu didapatkan sungai-sungai yang mengalir. Menurut pendapat ketiga, salah satu mata air surga itu bernama tasnim. Wa liqaulihi ta'ala wa mizajuhu min tasnim. Dan campuran khamr murni itu adalah mata air tasnim. Surat Al-Mutaffifin ayat 27. Dan mata air yang lain bernama salsabil. Waliqaulihi ta'ala ainan fiha tusamma salsabila, yang didatangkan dari sebuah mata air surga yang dinamakan salsabil. Surga itu didapatkan sumber mata air. Di surga itu didapatkan air yang mengalir deras atau berlimpah. Di surga itu didapatkan sumber mata air yang bernama tasnim. Dan juga di surga didapatkan sumber mata air yang lain bernama salsabil. Al-Insan ayat 18. Ainan fiha tusamma salsabila. Kemudian menurut pendapat keempat, lafal tajriyan, dua buah mata air mengalir di dalam surga itu memiliki arti diperuntukkan kepada hamba yang kedua air matanya selalu berlinang karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelak hamba tersebut dijanjikan akan mendapatkan fihima ainani tajriyan. Fihima ainani tajriyan itu salah satu dari nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada penduduk surga. Di dalam surga itu ada dua buah mata air yang mengalir. Allah berfirman, fihima min kulli fakihatin zawjan. Surat Ar-Rahman ayat 52. Di dalam kedua surga itu terdapat segala macam buah-buahan yang berpasangan. Buah-buahan di dalam surga itu selalu memiliki pasangan untuk setiap buahnya.
Sebagai suatu contoh, ala sabilil mithal, ada anggur, ada kismis, ada tamar, ada rutab, ada apel sukari, apel yang manis, ada apel yang masam, dan seterusnya. Maka itu semuanya hanya untuk mendekatkan pemahaman saja. Bahwa di dalam surga itu dipenuhi dengan rezeki, dipenuhi dengan keindahan. Allah berfirman surat Ar-Rahman ayat 54. Muttaqiina ala urushin bafa'inuha min istabrak. Mereka bersandar di atas permadani yang sebelah dalamnya dari sutra. Maka lafal istabrak memiliki arti al-harirul ghalila. Sutra itu bermacam-macam. Salah satu dari jenis sutra adalah sutra yang tebal. Jadi kelak mereka berada di dalam surga itu dalam keadaan santai. Allah berfirman muttaqiina ala furushin bafa'inuha min istabrak. Surat Ar-Rahman ayat 54. Mereka bersandar di atas permadani yang sebelah dalamnya dari sutra. Wa janal jannataini dan buah-buahan kedua surga itu dapat dipetik karena semuanya itu dekat, semuanya itu tersedia. Nah, wajanal jannatayn al-janiyut tamar wajanat qaribun wa mithluhu qawluhu ta'ala kutuhuha Daniyah Al-Haqqa 23. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman wajanal jannatayn dan buah-buahan kedua surga itu dapat dipetik karena dekat. Lafal al-janiyut tamar itu memiliki arti dan qaribun, dekat, tersedia, mudah dipetik. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Haqqah. Kutuhu adaniyah. Buah-buahan surga itu dekat, tersedia. Sebelum seseorang dia mengucapkan keinginannya, keinginan itu sudah tersedia, didapatkan dengan mudah dan gampang. Allah berfirman surat Ar-Rahman ayat 56. Fi inna qasiratut tarfi lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Di dalam surga itu ada bidadari-bidadari yang sopan, menundukkan pandangannya, tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka, dan tidak pernah pula disentuh oleh jin. Mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hanya untuk menemani penduduk surga. Fi inna qasiratut tarfi lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Qala sahibul bahril muhit dhamiru fihinna a'idun ilal jinan الدال عليهن جنتان في الآية السابقة إذ كل فرد له جنتان فصح أنها جنان كثيرة. Menurut sahibul kitab Bahrul Muhit, dia berpendapat dhamir fihinna
itu kembali kepada al-jinan. Artinya para bidadari itu berada di dalam surga. Yang menunjukkan bahwa setiap penduduk surga memiliki jannata. Setiap orang yang ditentukan masuk ke dalam surga, orang tersebut memiliki dua surga. Mengapa seperti itu? Karena Allah menjelaskan pada ayat sebelumnya, waliman khafa maqama rabbihi jannatan. Dan bagi orang yang takut akan saat menghadap Tuhannya, maka dia memiliki dua surga. Fasahha annaha jinanun katsira. Jadi surga itu banyak. Karena setiap orang dia memiliki dua surga. Dan setiap surga dia akan ditemani oleh para bidadari. Para bidadari tersebut dijelaskan oleh surat Ar-Rahman ayat 56. Mereka itu sopan, mendudukkan pandangannya. Bahkan mereka tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka. Dan juga belum pernah disentuh oleh bangsa jin. Tidak pernah dibayangkan. Sehingga diartikan para bidadari itu belum pernah disentuh oleh siapapun. Fihinna, menurut sahibul kitab Bahrul Muhit, fihinna itu menunjukkan arti para bidadari. Para bidadari itu sebagai penghuni surga-surga. Sedangkan setiap orang yang telah ditentukan masuk surga, dia mendapatkan dua surga. Karena Allah berfirman, waliman khafa maqama rabbihi jannatan. Berarti surga itu memiliki jumlah bilangan yang banyak. Memiliki jumlah bilangan yang tidak terhingga. Amma dhamiru qablahum faya'udu ila azwajil hur wa qasirat at-tarfi sifatun li mawsufin muqaddar wa huwa al-hur wal ma'na anna al-hura la yandurna ila ghairi azwajihinna wa ayran hunna afkarun kama khuliqna ولقوله تعالى كأنهن ياقوت والمرجان أي بهاء وجمالا. Dhamir qablahum dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fihinna qasiratut tarfi lam yasmithunna insun qablahum wala jan, kembali kepada para bidadari. Sedangkan level qasiratut tarfi memiliki arti bidadari-bidadari yang sopan, menundukkan pandangannya. Qasiratut tarfi sebagai sifat. Mana mausufnya? Mausufnya muqaddar. Ma takdiruhu al-huruf. Lalu, apa yang dimaksudkan dengan keterangan tersebut? Yang dimaksudkan dengannya para bidadari, mereka tidak memandang kecuali kepada suami-suami mereka. Dan mereka itu diciptakan dalam keadaan abkara, perawan. Belum pernah mereka itu dibayangkan, apalagi disentuh. Sehingga Allah mensifati mereka dalam surat Ar-Rahman ayat 58. Ka'anna hunnal yaqutu wal marjan. Seakan-akan bidadari itu permata yakut dan marjan. Maksudnya mereka itu berparas elok dan indah lagi sempurna, bahaan wa jamala.
Mereka inilah yang akan menemani penduduk surga.